Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore. Saya Chamar Haenda. Dan saya Syafaati Suryo. Ya, yang akan menemani Anda untuk menyaksikan pengumuman sidang isbat penentuan Idul Fitri dalam program spesial Isbat 1 Syawal 1447 Hijriah. Ya, selama 3 jam ke depan kita akan update informasi pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia. Juga menunggu putusan sidang isbat Kementerian Agama, apakah Idul Fitri jatuh pada besok atau lusa? Kita nantikan sama-sama. Secara hisab, data hilal pada hari ini. Ya pemirsa, Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 37 lokasi di Indonesia untuk menentukan 1 Syawal 1447 Hijriah. Ya, hasil pengamatan hilal dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah hingga Indonesia Barat akan dilaporkan dan dibawa dalam sidang isbat malam nanti. Ya, seperti apa persiapan sidang isbat? Kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani dari kantor Kementerian Agama di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, dan juga Berliana Mileni di salah satu titik pemantauan hilal di Jakarta, yaitu di kantor Kemenak di Jatinegara, Jakarta Timur. Kita ke Jen terlebih dahulu. Selamat sore Jen, seperti apa persiapan sidang isbat di sana? Ya, selamat sore Syafa, Syamar dan juga pemirsa. Saat ini persiapan sudah dilakukan di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Di antaranya sudah ada venue atau tempat di mana sidang isbat nanti dilaksanakan, dan tadi juga sudah banyak yang datang atau peserta yang datang. Di antaranya ada sejumlah ormas Islam, kemudian akan ada juga para pakar astronomi, kemudian dari BMKG, dari BRIN, dan juga nanti akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena pemantauan hilal akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih di program spesial penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah, dan kita akan kembali mengupdate informasi pantauan hilal di Jakarta. Spesial sidang isbat 1447 Hijriah. Syafa yang bilang bahwasanya baju lebarannya sudah siap, ya, tapi ada juga yang belum. Ya? Sudah disetrika ya. Kita akan lihat bagaimana situasi dan kondisi nanti di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan pemirsa, selanjutnya kita masih memantau situasi dan kondisi di berbagai titik yang ada di Indonesia. Tapi usai pesan-pesan berikut ini, jadi tetaplah bersama kami di program spesial sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah. Pemirsa, terima kasih Anda masih di program spesial sidang isbat 1447 Hijriah 1 Syawal ya Syafa ya. Dan selamat mendasar, ada dalilnya. Jadi dalam Islam tentunya akan ada perbedaan, tapi selagi masih ada dalilnya dan juga ada nasabnya, ini tidak menjadi suatu hal yang perlu diperdebatkan. Syafa. Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, ya, Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini
tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabins. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik yang mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama. Ya, semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, saya persilakan Bapak Kiai Haji Muhammad Holil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mungkin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan juga setelah itu kami mohon kesediaan juga Bapak Haji Marwan Dasopang MSI sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, al-ayah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ya, pemirsa, jadi berdasarkan hasil sidang isbat, Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026. Ya, sukacita dari Ramadan ya sudah kita lalui selama 1 bulan, dan mudah-mudahan lusa ini besok sejumlah masyarakat akan langsung berlebaran, tapi untuk bagi yang mengikuti pemerintah ini akan melaksanakan Idul Fitri pada hari Sabtu ya. Selamat masak-masak, selamat beberes rumah ya Camar ya, menyiapkan baju lebaran untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri hari Sabtu lusa. Ya, dan selamat bersilaturahmi bersama dengan keluarga, dan tentunya kita bisa mengucapkan lebih dini ya selamat Idul Fitri 1447 Hijriah bagi yang merayakan. Dan mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Camar Haenda. Dan saya Syafaati Suryo, terima kasih dan sampai jumpa.